Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama menuntut ilmu, belajar syariat Islam yang insyaallah akan dibimbing oleh ustaz kita, Ustaz Abdullah Amir Maritan hafizahullah. Sebagaimana yang sebelumnya, insyaallah pada malam hari ini insyaallah saya akan menggantikan akhuna Asep untuk menjadi moderator pada kajian kelas online Ma'had Akhaf ini insyaallah. Sebagaimana peraturan-peraturan pada kajian yang lain, selama berlangsungnya kajian, kami mohon untuk tidak menyalakan mikrofon, dan untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau nanti bisa langsung ketika Ustaz Abdullah Amir Maritan sudah mempersilahkan untuk bertanya. Untuk mempersingkat waktu, Anda langsung berikan kepada Al-Ustaz Abdullah Amir Maritan hafizahullah. Falyatafaddal. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وأذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة بقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد أحبتي في الله wa ikhwani fid din azza Allahu wa iyyakum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan yang baik dengan harapan bahwa ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan kemudian menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini hanya sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik lagi. Khususnya di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam ibadah yang disebut dengan an-nikah atau pernikahan. Bagi seorang muslim dan juga bagi seorang muslimah, pernikahan adalah ibadah bagi mereka, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan adalah urusan keimanan. Bagaimana mereka menyempurnakan iman mereka, menyempurnakan din mereka, agama mereka dengan menikah dan menjalani pernikahan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berbicara tentang hak di antara hak salah seorang pasangan dari pasangan suami istri, yaitu hak-hak yang menjadi hak istri dan menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya. Adapun romantisme di dalam rumah tangga insyaallah akan menjadi pembahasan kita biidznillah taala pada perjumpaan berikutnya insyaallah. Ahibati fillah. Sebagaimana kita maklumi sebelumnya bahwa pernikahan bukanlah tentang suami saja, bukan tentang laki-laki saja, namun juga tentang
pasangan mereka, pasangan suami, yaitu seorang istri. Seorang wanita yang dinikahi dan kemudian diikat dengan ikatan pernikahan yang sekali lagi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan mitsaqan ghalidha, dengan ikatan yang berat, ikatan yang kuat. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wanita-wanita yang menjadi istri seorang laki-laki itu awanun, dia atau seperti seorang budak di sisi kalian, indakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betul-betul dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan seorang laki-laki dan kemudian betul-betul di bawah tanggung jawab dan kekuasaan suami mereka. Sehingga dipermisalkan seperti budak, yakni dari sisi mereka betul-betul wajib patuh dan taat. Di bawah kekuasaan seorang laki-laki, yakni suami mereka. Laki-laki yang Allah takdirkan menjadi suami mereka. Oleh karenanya, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, mereka yang menginginkan kebaikan di dalam pernikahan mereka tentunya tidak hanya menuntut ya apa yang menjadi haknya dari pasangan mereka, tapi juga menunaikan kewajiban yang menjadi hak pasangan mereka. Itu juga dengan seorang istri. Ketika kemarin kita berbicara tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri, maka para suami pun memiliki kewajiban yang wajib mereka tunaikan pada istri-istri mereka, dan itu menjadi hak mereka sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri yang Allah katakan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum, mereka itu seperti pakaian bagi kalian. Artinya melekat, artinya mereka dekat, artinya mereka menutup aurat kita, artinya mereka adalah sosok yang sangat melekat di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang suami. Para ulama mengatakan, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwa di antara hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan hak seorang istri, maka kita akan temukan hak-hak tersebut adalah hak yang sangat kuat, hak yang sangat besar, hak yang sangat banyak. Bahwa mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, Allah tetapkan bagi mereka hak-hak yang begitu luar biasa yang wajib ditunaikan oleh seorang laki-laki ke suami mereka. Di antara hak-hak tersebut yang wajib menjadi tanggung jawab seorang suami untuk menunaikannya, yang pertama adalah hak nafkah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan ini jelas-jelas ahibati fillah wa ikhwani fiddin, ya, menjadi tanggung jawab dan kemudian menjadi beban, kalau bisa dikatakan sebagai beban di dalam kehidupan berumah tangga bagi seorang laki-laki. Namun beban ini adalah beban yang membuat dirinya kemudian bisa menjadi laki-laki terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada wanita yang menjadi pasangan hidup. Dan di dalam masalah nafkah ini terbagi, nafkah itu terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah nafaqatun hissiyah, nafkah yang sifatnya hissiyah, artinya yang berkenaan dengan kebutuhan hidup, ya, kebutuhan zahir atau kebutuhan material yang dibutuhkan oleh seorang istri, seperti makan, minum, berpakaian, ataupun kebutuhan tempat tinggal. Dan yang kedua adalah nafaqatun batinah, nafkah yang sifatnya batin, berupa kebahagiaan, ketenangan, kemudian hak biologis yang menjadi bagian dari hak seorang istri, nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada diri mereka. Dan semua ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat An-Nisa,
ya. Dan kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di haji wada, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin pada saat itu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ana ulangi sekali lagi, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka, yakni para istri, memiliki hak yang wajib kalian tunaikan, yaitu memberi rizki, nafkah atau pakaian kepada mereka secara ma'ruf, yakni sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keumuman apa yang dilakukan atau umum dilakukan oleh kaum muslimin, ya, di mana pasangan suami istri itu tinggal. Dan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bil ma'ruf menunjukkan atau menjadi tolak ukur kadar nafkah yang menjadi hak seorang istri dan menjadi kewajiban seorang suami, bahwa tolak ukurnya atau batasannya adalah al-urfu atau al-adah, ya. Dan ini tentunya disesuaikan juga dengan batas kemampuan, ya, dari seorang laki-laki yang menjadi suami. Dan tentunya ahibati fillah wa ikhwani fiddin, mereka yang berusaha untuk menunaikan nafkah keluarganya dan berjuang untuk bisa menafkahi mereka sebaik mungkin adalah di antara tanda kesalehan dan kebaikan seorang laki-laki sebagai seorang suami. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Mereka yang senantiasa berusaha melakukan yang terbaik, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW memastikan bahwa beliaulah manusia terbaik yang memiliki akhlak dan perbuatan terbaik terhadap keluarga atau wanita-wanita yang berada di bawah naungan beliau sebagai seorang suami. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan jika kemudian keadaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menguji suami dengan keterbatasan rezeki, maka para ulama, ya, berdalil dengan peristiwa yang menimpa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beserta istrinya Zainab, ya, mereka menyatakan bahwa pada kondisi seperti ini, jika seorang laki-laki, ya, terbatas rezekinya atau terbatas kemampuan untuk menafkahi keluarganya, namun di sisi yang lain sang istri memiliki kemampuan untuk atau di dalam, ya, di dalam masalah atau perihal ekonomi atau rezeki, maka mereka diizinkan di dalam syariat ini kemudian untuk justru menafkahi suaminya. Dan hal ini dipastikan oleh Rasulullah SAW ketika Zainab, ya, hendak bersedekah. Dalam riwayat yang sahih disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Zainab ingin menyedekahkan perhiasan yang dimilikinya. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud, suaminya yang fakir, itu mendengar hendak atau keinginan istrinya tersebut, maka beliau mengatakan bahwa dirinya, yakni suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya adalah yang paling berhak mendapatkan sedekah dari dirinya, dari istrinya tersebut. Maka ketika diadukan kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah SAW mengatakan sadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu benar. Wa zawjuka wa waladuka ahaqqu ma tasaddaqti bihi alaihim. Bahwa suamimu begitu juga dengan anak-anakmu adalah orang-orang yang paling berhak untuk engkau sedekahi dengan harta yang kau miliki. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menetapkan laha ajran untuk Zainab, ya untuk seorang istri ketika dia bersedekah dan bersedekahi atau menafkahi, memberikan hartanya kepada suaminya yang terbatas kemampuannya untuk mencari nafkah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah dia berusaha keras dan terus-menerus memiliki ikhtiar, ya maka ada dua pahala yang akan didapatkan. Yang pertama adalah ajrul qarabah. Maka wanita seperti ini akan mendapatkan pahala, ini pahala kekerabatan atau menyambungkan tali kekerabatan atau tali pernikahan dengan suaminya, kekerabatan, tali darah dengan anak-anaknya, atau juga dan kemudian juga mendapatkan pahala yang lain yaitu ajrus sadaqah. Dia mendapatkan pahala sedekah. Namun tentunya suami lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hak seorang istri dan kewajiban seorang laki-laki yang menjadi suami untuk memberikan nafkah terbaiknya kepada istri-istri yang berada di bawah naungannya. Dan ini adalah nafkah terbaik yang bisa diberikan oleh seorang laki-laki. Ini nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Baik nafkah batin ataupun nafkah hissiyah, nafkah hissiyah. Maka ini lebih baik dari berinfak di jalan Allah, berinfak kepada fakir miskin, ya atau jenis-jenis infak atau sedekah yang lainnya. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum. Kemudian ahibati fillah, para ulama juga menjelaskan si dalam perkara nafkah atau hak nafkah yang dimiliki oleh seorang istri, bahwa kata Rasulullah SAW, jika seorang laki-laki mampu namun dia bakhil, dia menahan hartanya, menahan apa yang menjadi hak keluarganya, maka ahibati fillah wa ikhwani fiddin, dalam kondisi seperti ini seorang wanita diizinkan untuk mengambil harta suaminya sebagai untuk nafkah terhadap dirinya. Ahibati fillah. Afwan untuk yang mic-nya tidak di-mute. Karena mohon maaf. Nah, suaranya cukup mengganggu. Afwan, mohon di-mute-kan. Atau bisa oleh admin di-mute-kan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ikhwani fiddin. Ya, azanallah wa iyyakum. Weh, di atas ada yang lihat pasti. Di atas dikal. Ini berdasarkan riwayat atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, ya artinya sulit berbagi atau membagikan hartanya bahkan kepada keluarganya. Maka Hindun bintu Utbah minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bolehkah dirinya mengambil sesuatu dari harta suaminya yang dibutuhkan bagi dirinya atau untuk memenuhi kebutuhan dirinya sebagai seorang istri dan anak-anak Abu Sufyan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan kepada Hindun bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha dengan sabdanya, "Khudhi min malihi bil ma'ruf." Ambillah dari harta yang dimiliki oleh Abu Sufyan, namun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yakni ma yakfiki wa yakfi banik,
yakni harta yang mencukupi kebutuhan dirimu dan juga kebutuhan anak-anak yang engkau miliki. Sehingga hukumnya kemudian diizinkan, diringankan oleh Rasulullah SAW karena nafkah adalah hak seorang istri atau hak keluarga yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Sehingga ketika tidak ditunaikan oleh seorang laki-laki, maka harta yang dimilikinya ketika dia ada, dia mampu sebenarnya untuk menafkahi, maka hartanya boleh diambil tanpa sepengetahuan suaminya, dan ini adalah ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ya, wa ikhwani fid din. Sekali lagi yang perlu diingat oleh seorang laki-laki bahwa ketika dia menunaikan kewajibannya atau menunaikan hak istrinya khususnya di dalam masalah nafkah, sejatinya dia sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Karena dengan apa yang dia lakukan, dia berhak mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki, setiap nafkah yang memenuhi kebutuhan keluarganya akan menjadi sedekah atau bernilai pahala sedekah bagi diri. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yani ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqal muslimu ala ahlihi nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha." Ketika seorang muslim mengeluarkan nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya, dan dia ihtisab, dia mengharapkan balasan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia menjadikannya sebagai ibadah yang pahalanya diharapkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bersikap seperti ini kanat lahu sedekah, maka apa yang dia lakukan akan menjadi sedekah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang harus diingat oleh seorang laki-laki berkenaan dengan hak nafkah terhadap keluarganya, terhadap istri. Jika dia kemudian menyia-nyiakan kewajibannya atau melalaikan untuk menunaikan hak keluarganya, hak istrinya, maka itu adalah sebuah perbuatan dosa, ya, perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dengan lafaz atau dengan bunyi sabda Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i ithman." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa, an yudayya man ya'ul, ketika dia menyia-nyiakan kewajiban untuk menafkahi orang-orang yang dia tanggung, yakni keluarga yang dia tanggung. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Ya, tidak pantas bagi mereka yang beriman untuk menyia-nyiakan kewajiban menafkahi keluarga yang dimilikinya. Kemudian ahibati fillah, seorang istri memiliki hak yang lainnya. Bagaimana yang dipastikan dalam syariat Islam, itu haqqur ri'ayah, bahwa dia berhak mendapatkan apa yang disebut dengan ar-ri'ayah. Jadi maksud dengan ar-ri'ayah, yang pertama adalah al-hifdzu, penjagaan. Bahwa dia wajib atau dia memiliki hak untuk dijaga, ya, baik kehormatannya, baik kebutuhannya, baik keamanannya, baik keselamatannya. Kemudian yang kedua, haqqur ri'ayah ini termasuk di dalamnya adalah al-muraqabah. Dia memiliki hak untuk diawasi. Artinya untuk senantiasa diperhatikan oleh suaminya. Kemudian yang kedua, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillah wa yang berikutnya, yang ketiga, ya, yang dimaksud dengan haqqur ri'ayah, dia berhak mendapatkan apa yang disebut dengan haqqut tadbir. Dia punya hak untuk diatur oleh suaminya, ya, diurusi
diberikan aturan ataupun diatur seluruh perkaranya sehingga perkaranya menjadi kebaikan. Ini di antara hak yang dimiliki oleh seorang istri. Ya, karena seorang istri ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dia menjadi tanggung jawab suaminya 100% secara mutlak karena dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan, pelimpahan tanggung jawab dari ayah sang istri tersebut ketika seorang laki-laki melakukan qabul, menerima ya sirah tankih, sirah menikahkan seorang ayah, seorang wali, dan kemudian dia menerimanya. Sehingga seorang laki-laki bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mengatur segala urusan dalam kehidupan istrinya tentunya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mendatangkan maslahat terhadap kehidupan seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan warrajulu ra'in fi ahlihi atau fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atau pengatur terhadap keluarganya. Dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Ini ada maksud dengan haqqur riayah. Dan ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, bahwa seorang laki-laki ya, dan begitu juga seorang perempuan yang menjadi pasangan suami istri, bahwa kedua-duanya di dalam Islam itu memiliki haqqur riayah. Selain seorang wanita memiliki haqqur riayah, maka seorang laki-laki pun memiliki haqqur riayah yang wajib ditunaikan yang diberikan oleh istrinya. Dan kita bisa memahami hal tersebut dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seorang wanita bisa menjaga, bahkan juga melindungi apa yang menjadi bagian dari kehidupan suaminya. Baik itu menjaga kehormatan suaminya, baik itu menjaga keturunan suaminya, baik itu menjaga harta suaminya. Karena masing-masing dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini wajib ada pada kedua pihak dari pasangan suami istri. Rasulullah SAW kemudian juga memuji wanita-wanita Quraisy karena mereka adalah wanita-wanita yang kuat atau yang sangat menjaga hak riayah suami atau keluarga mereka. Bagaimana disabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW kata Abu Hurairah bersabda, Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil. Kata Rasulullah SAW, wanita-wanita Quraisy adalah wanita-wanita terbaik dari kalangan wanita yang mengendarai unta, artinya dari kalangan bangsa Arab. Apa yang menjadi alasan Rasulullah SAW kemudian memuji mereka? Rasulullah SAW mengatakan, karena mereka itu adalah ahnahu ala tiflin. Alasan yang pertama, karena para wanita Quraisy itu haniyah. Mereka itu ahna ala tiflin, yakni wanita yang paling besar kasih sayangnya terhadap anak mereka. Perhatian mereka begitu luar biasa. Ya, dan kemudian usaha mereka untuk mendidik dan menjaga keturunannya begitu besar. Meskipun mereka kemudian ditinggalkan oleh suami-suami mereka karena kematian misalkan, maka mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan anak mereka begitu saja. Mereka tidak mendahulukan syahwat mereka untuk menikah misalkan, atau untuk mencari laki-laki lain setelah suaminya tidak ada. Tidak. Wanita-wanita Quraisy betul-betul kemudian mencurahkan hati dan perasaannya untuk mengurusi anak mereka.
Karena mereka begitu luar biasa kasih sayang. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Dan kenapa mereka menjadi wanita-wanita terbaik? Karena mereka adalah wanita-wanita yang paling menunaikan, paling menjaga hak suami, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga keturunannya. Itu yang membuat ahibati fillah wa ikhwani fiddin, wanita-wanita Quraisy dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai wanita terbaik atau wanita-wanita terbaik. Yang mana salah satu penyebabnya adalah karena dia menunaikan atau melakukan riayah terhadap suaminya. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang kemudian menunaikan hak riayah yang wajib mereka tunaikan, mereka berikan kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak mereka. Kemudian hak berikutnya, ahibati fillah, apa yang disebut oleh para ulama dengan hakut tarbiyah. yakni hak untuk dididik dan kemudian dijaga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Dalam athar yang sangat masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya ini, di dalam perintahnya ini kepada orang-orang yang beriman, yakni untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka dari api neraka Allah. Maka yang dimaksud oleh Allah Rabbul Alamin, kata Ali bin Abi Thalib, ya, itu adalah addibuhum wa'allimuhum. Ajari mereka adab, ajari mereka akhlak, dan kemudian ajari mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perkara yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman neraka Allah Rabbul Alamin, ya, melebihi ilmu syar'i, ilmu yang menggiring seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga adalah akhlakul karimah. Selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah husnul khuluq," kata Rasulullah SAW. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian adalah husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Dan itu menjadi bagian dari hak keluarga, hak istri, hak anak-anak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, oleh seorang ayah terhadap mereka. Dan di antara ahibati fillah wa ikhwani fiddin, bentuk tarbiyah kepada istri secara khusus. Dan lebih khusus lagi ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melampaui batasan mereka sebagai seorang istri, atau melakukan kedurhakaan, maka di antara bentuk tarbiyah dan kemudian menjadi hak mereka untuk mendapatkan, yakni adalah mereka kemudian diluruskan, diingatkan, dan kemudian jika diperlukan mereka diberikan hukuman. Ini adalah perkara yang sama sekali tidak ada khilaf di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan kemudian justru ini, ya, yang dikuatkan di dalam nas kitabullah,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa di antara bentuk hukuman yang menjadi bentuk tarbiyah kepada keluarga, kepada istri, adalah ketika mereka, ya, atau khususnya ketika mereka melakukan kesalahan, itu adalah mereka diberikan hukuman, atau ketika mereka berada dalam keadaan nusyuz, yakni durhaka kepada suami mereka, mereka wajib diluruskan, diberikan tarbiyah, ya, diberikan pelurusan, sehingga mereka tidak serta-merta selalu berada di atas kesalahan mereka, dan mereka kemudian kembali menjadi wanita salihah, menjadi istri yang salihah. Namun dengan syarat, kata Imam Al-Qurtubi, dengan syarat. Yang pertama adalah hukuman al-iqab khafif, ya, hukumannya itu ringan. Kemudian yang kedua, tidak boleh melukai, ya. Dan yang ketiga, tidak memadaratkan wanita yang diberikan hukuman. Dan semua itu kemudian dilakukan jika diperlukan, jika ada maslahat. Sebagaimana ahibati fillah, ya, ikhwani fiddin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwa mereka-mereka yang nusyuz, ya, mereka-mereka yang nusyuz, sebagaimana yang Allah subhatkan, yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan ahibati fillah dalam ayat yang bagian pertamanya sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki atau para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan keutamaan, dengan rezeki yang Allah utamakan atas sebagian dari mereka. Wa bima anfaqu, dan atas apa yang mereka infakkan, min amwalihim. Mereka menjadi pemimpin, mereka diunggulkan karena kedudukan mereka, keutamaan mereka di atas para wanita yang ditetapkan oleh Allah, dan kemudian karena nafkah yang mereka keluarkan bagi istri-istri dari harta mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Ya. Kemudian yang berikutnya, fas-salihat, wanita-wanita yang salihah, itu adalah qanitat, mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wanita-wanita salihah, ya. Itulah ciri tanda wanita salihah, qanitat. Kemudian yang berikutnya adalah hafizat, mereka menjaga, sekali lagi, mereka menjaga kehormatan mereka, mereka menjaga kemuliaan suami mereka, kemudian mereka menjaga keselamatan keturunan mereka, ya, lil ghaib, ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, sesuai dengan apa yang telah dijaga, yakni dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan kemudian istri-istri kalian yang kalian khawatirkan, mereka nusyuz, yakni mereka melakukan kedurhakaan. Maka apa yang harus dilakukan? Allah telah memberikan aturan. Dan ini bagian dari mentarbiyah mereka, mendidik mereka menjadi wanita yang lebih baik.
Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cara para lelaki semata. Artinya bukan cara yang sesuai dengan hawa nafsunya para lelaki, tidak. Bahwa ketika istrinya melakukan kesalahan, ya harus dibalas. Tidak. Tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan aturan terbaik ini, memberikan aturan yang mulia ini semata-mata agar para wanita, para istri kembali lagi pada kedudukan mereka yang mulia sebagai seorang istri, dan mereka kemudian berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para istri ini melakukan kedurhakaan, membangkang, membantah suami, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idhuhunna. Maka nasihati mereka. Dan di antara nasihat yang dianjurkan pada kondisi seperti ini adalah ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW atas kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Ya, seperti bahwa para malaikat itu bisa murka kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada mereka. Bagian ini sudah pernah kita sampaikan dalilnya. Begitu juga dengan sebuah riwayat atau sebuah hadis yang menyatakan bahwa di antara manusia yang sholatnya itu tidak akan pernah melewati kerongkongannya, artinya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, adalah wanita yang lari, ya, kabur dari suaminya, meninggalkan suaminya, dengan kata lain melakukan kedurhakaan yang sangat luar biasa kepada suami, sampai dia kembali lagi kepada suami. Ya, ini harus diluruskan. Maka sampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, bahwa iman mereka tidak akan sempurna, tidak akan pernah sempurna sampai mereka mentaati suami-suami mereka dalam keadaan yang baik, dalam perintah yang baik, dan berbakti kepada suami mereka. Ini yang disampaikan, mau'izah kepada mereka. Kemudian jika ini tidak memberikan ta'thir, maka ahibati fillah wa ikhwani fid din, kata Allah Subhanahu wa taala fa'idhuhun, wahjuruhun, ya, hajar mereka, tinggalkan mereka fil madaj, tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur mereka, jangan dekati mereka, jangan tidur bersama mereka, sehingga mereka merasakan kesalahan mereka itu sebagai sebuah kesalahan. Namun memang di antara fakta yang menyedihkan kalau bisa dikatakan bahwa sebagian wanita tidak lagi merasa takut ketika ditinggalkan oleh suami-suami mereka, tempat tidur mereka, ketika mereka melakukan kesalahan kepada suami-suami mereka. Ya, dan ini tanda keburukan yang dimiliki oleh seorang wanita. Ya, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Padahal dia sedang dilaknat oleh para malaikat, dia pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hajar, meninggalkan mereka di tempat tidur itu terkadang justru membuat mereka jauh lebih membangkang kepada suami-suami mereka, waliyadzubillah. Dan jika ini pun tidak memberikan taksir atau dampak yang diinginkan, jika seorang istri melakukan kedurhakaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadribuhun", pukullah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai darban ghaira mubarrah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, dengan kayu siwak, ya, yang kecil, ya, dan dipukulkan dengan tidak mengangkat tangan. Artinya hanya untuk menegaskan bahwa dia, yakni sang istri, telah melakukan kesalahan yang besar di mata suami. Fa in ata'nakum, dan jika kalian melakukan itu dan kemudian mereka kembali taat kepada kalian,
maka jangan ganggu lagi mereka. Ya, biarkan mereka, maafkan mereka. Dan engkau telah menunaikan hak tarbiyah, pendidikan terhadap istrimu, terhadap keluarga. Sehingga kesalahan itu bukan untuk dibiarkan, ahibati fillah. Di antara penyebab ya kenapa kemudian seorang laki-laki itu senantiasa kemudian disia-siakan dan kemudian bahkan dilecehkan oleh istri-istri mereka adalah karena mereka tidak pernah meluruskan kesalahan, kekeliruan yang muncul dari istri yang berada di bawah naungan. Sehingga lambat laun tambah lama mereka semakin durhaka. Dan dalam keadaan tersebut kemudian laki-laki atau seorang laki-laki kehilangan kekuasaan. Dan terjadilah musibah, terjadilah pertikaian, terjadilah pertengkaran, terjadilah permusuhan di antara mereka. Dan tidak jarang kemudian membuat mereka kemudian berpisah. Dan semua itu disebabkan karena lalainya seorang laki-laki untuk menunaikan hak tarbiyah ya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Namun sekali lagi bukan berarti seorang laki-laki kemudian boleh melakukan kezaliman atau melampaui batas dalam hal yang satu ini. Semata-mata dia melakukan ya menunaikan hak yang satu ini, meluruskan kesalahan istrinya, itu hanya dalam rangka bekerja sama, berta'awun dengan istrinya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah ya, dalam suratul Maidah ayat yang kedua. Bekerja samalah, berta'awunlah, saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jika seorang laki-laki melakukan ini di dalam kehidupan rumah tangganya, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, di dalam hidup mereka di dunia, ketika mereka bersama keluarga mereka, dan kelak di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah ya wa ikhwani fid din. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan dalam perjumpaan di malam hari ini, ahibati fillah. Dan insyaallah taala di perjumpaan berikutnya kita akan masuk ke dalam penggalan ya kehidupan rumah tangga yang menjadi bagian atau di antara bagian terpenting ya yang mendatangkan atau yang menjadi asbab datangnya kebahagiaan, datangnya husnul isyrah, datangnya muamalah yang baik antara suami dan istri. Ya, itu adalah yang berkenaan dengan romantisme atau perbuatan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami istri. Sebagaimana hal tersebut menjadi ciri rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi dan seterusnya. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperindah kehidupan rumah tangganya dengan cinta, dengan kasih sayang, ya, dan kemudian dengan keintiman dengan keluarganya, yakni dengan istri-istrinya. Sehingga kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya bukanlah kedekatan yang biasa, tapi adalah kedekatan yang sangat luar biasa dengan mereka. Ya, Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara yang membuat istri-istrinya itu selalu terkenang dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkenang dengan sifat lembut dan romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh istri-istrinya. Karena selain dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami. Tapi di sisi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu adalah seorang laki-laki yang sangat penuh cinta terhadap keluarganya. Ya, bahkan ahibati fillah, ya wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi kebiasaan yang membuat istri-istri Rasulullah SAW itu betul-betul merasa sangat dihargai dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Namun tentunya ini akan kita sampaikan insyaallah taala ya di perjumpaan berikutnya biidznillah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan bagi kita dalam kehidupan rumah tangga, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian-kajian kita ini sebagai wasilah yang mendatangkan kebahagiaan insyaallah, dan mendatangkan ke dawamul isyrah, mendatangkan muamalah yang baik insyaallah, atau yang lebih baik di antara pasangan suami istri. Allah taala alam. Nah, persilahkan kepada Al-Akh Muhammad ya, atau Al-Ustaz Muhammad Maretan untuk kemudian melanjutkan jalannya kajian ini, dan jika ada pertanyaan atau tanya jawab, Anda persilahkan, kalau tafadhol masykur. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Abdullah. Untuk para ikhwan yang cintai karena Allah, persilahkan jika bertanya bisa melalui kolom yang nanti akan kami bacakan, atau bisa memberikan tanda tangan dan nanti akan silakan untuk membuka mikrofonnya. Oleh tafadhol ikhwan yang ingin bertanya. Allah, jika ada pertanyaan yang Tafadhol, ingin ada yang ingin bertanya secara bertanya. langsung, maka bersilahkan. Insya Allah kita masih memiliki waktu panjang, ini 30. Jadi bagi yang ingin bertanya yang berkaitan dengan materi, boleh tafadhol untuk memberikan pertanyaan baik dalam kolom chat atau secara langsung bersama Ustaz, dengan memberikan isyarat. Jika tidak ada yang bertanya, oh ada pertanyaan. Allah. Ada. Nah, Sebentar, baca. Yang pertama ada pertanyaan yang mungkin di luar materi Ustaz. nah, labas, Allah. Dari Akhi Tito di F. Prianto. Bismillah. Ana mau bertanya di luar materi Ustaz. Bagaimana memanfaatkan uang dari BPJS ketenaga kerjaan? Tafadhol Ustaz. Ahibati fillah wa akhwani fid din. Dalam perkara ini, ahibati fillah, ya, yang Anda ketahui bahwa jika seorang muslim, ya, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijamin dengan asuransi BPJS ketenagakerjaan tanpa kemudian dia mengeluarkan hartanya, artinya ditanggung oleh pihak ketiga, sama seperti misalkan apa yang dilakukan pemerintah menanggung, ya, sebagai pihak ketiga menanggung jaminan asuransi rakyatnya yang tidak mampu misalkan, sehingga rakyatnya tersebut tidak mengeluarkan hartanya, maka hukum menggunakan ya hal ini atau menggunakan asuransi BPJS ini hukumnya menjadi boleh, ya, karena dia tidak menjadi penanggung asuransi tersebut. Tapi jika kemudian harta yang digunakan untuk
membuat atau mendapatkan hak ya asuransi BPJS tersebut adalah harta kita sendiri, ini yang Allah Ta'ala alam tidak diperbolehkan. Ya, sehingga sekali lagi selama masih bisa kemudian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meninggalkan asuransi-asuransi seperti ini, maka yang lebih baik, yang lebih selamat, yang lebih jauh dari keharaman itu adalah dengan tidak mendaftar atau tidak ikut serta, kecuali kemudian ada pihak ketiga yang menjaminkan untuk kita. Ya, artinya kita dibiayai oleh pihak ketiga. Maka insyaallah ta'ala wallahu ta'ala alam ini tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, Syukran, jazakallahu khair. Semoga jawaban jazakallahu khairan. dapat menjawab pertanyaan dari Akh Tito. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, dari Abu Salman. Nah, tatkala berjalannya suatu waktu, yakni pada suatu keluarga, karena ada ujian dan cobaan. Mungkin ada istri yang mengeluh terhadap capeknya mengurus anak dan suami. Kira-kira pencerahan apa yang mesti disampaikan kepada istri, Ustaz? Barakallahu fikum. Kejenuhan seperti ini adalah perkara yang biasa menimpa kaum wanita. Dan memang kalau kita kemudian melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan ini mungkin kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya, bahwa Rasulullah SAW itu memberikan ruang bagi istrinya, bahkan mengajak istri-istrinya untuk melapangkan hati mereka dengan melakukan perjalanan atau dalam bahasa kita seperti refreshing. Karena beliau sangat paham tabiat para wanita bahwa pada satu titik mereka akan mengalami kejenuhan. Dan memang Islam kemudian sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki pun harus memahami kejenuhan istri-istri mereka. Sehingga di satu sisi ini kita harus posisikan sebagai perkara yang wajar, selama tidak berlebihan. Di sisi yang lain memang Islam sudah mengajari cara atau jalan keluar dari masalah ini. Ya, itu isyarat ketika dia mengeluhkan mengurus suami capek, itu isyarat bahwa dia butuh istirahat. Atau butuh dia menenangkan pikirannya, tapi bukan seperti yang dilakukan sebagian wanita sekarang, seperti apa yang mereka istilahkan dengan me time. Ini waktu sendirian, betul-betul tidak ngurus anak, betul-betul tidak ngurus suami. Ini batil. Ini tipu daya syaitan. Karena dengan cara itu dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangannya, kebahagiaannya, dan hilanglah keberkahan dari hidup rumah tangganya. Tapi justru dengan melakukan perkara yang membahagiakan atau perkara yang mendatangkan kebahagiaan bersama-sama dengan pasangannya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa Rasulullah SAW melakukan ini dan itu untuk menyenangkan istrinya. Mengajak istrinya untuk melakukan perjalanan. Mengajak istrinya melakukan permainan bersama. Artinya olahraga bersama dan seterusnya. Mata-mata untuk melepaskan ikatan-ikatan kejenuhan atau ikatan-ikatan pikiran yang tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga jiwa mereka, jiwa para istri ini terrefresh, menjadi segar kembali, sehingga mereka sanggup melakukan kewajiban mereka dan menjalani kembali kehidupan rumah tangga bersama suami dan anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh setiap dari kita. Ini adalah hal yang lumrah, dan Allah, begitu juga Rasulullah SAW sudah mengarahkan kita, para lelaki, para suami, untuk melakukan yang terbaik, ya menghibur, menenangkan, dan kemudian mendatangkan ketenangan di dalam pikiran istri-istri mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya secara langsung, Ustaz, kepada Akh Muhammad Rifki. Dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Tafadhol. Nah, tafadhol ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya, akhi Karim. Tafadhol. Ada mau tanya, Ustaz, yang tadi BPJS ketenaga kerjaan apa di luar tema. Itu gimana hukumnya itu mencairkan
dana BPJS Ketenagakerjaan. Soalnya kan itu ada bunganya per tahun, itu ada bunganya, bener ya Ustaz? Nah, Itu gimana hukumnya kalau mencarikannya? ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, yang Jazakallah pertama khairan. berarti, wajazakumullah khairan, barakallahu fiik. Tadi sudah diisyaratkan bahwa sekali lagi jika kita melakukannya atau mendaftar menjadi anggota dan seterusnya dengan harta yang kita miliki, hukumnya tidak boleh. Adapun kemudian ada pihak ketiga dan kemudian itu tergunakan, maka yang bisa kita gunakan adalah apa yang di luar bunga ataupun perkara-perkara yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Gitu ya, itu gambaran umumnya. Itu gambaran umumnya. Sehingga sekali lagi jika mandiri, ini yang disebutkan oleh para asatidzah, para ulama juga bahwa ini tidak boleh. Ya, kecuali ada madarat yang sangat besar, yang jauh lebih besar. Ya, ketika kita tidak misalkan bergabung misalkan. Tapi tentunya ini hal yang sejatinya bisa dihindari oleh seseorang. Artinya selama seseorang itu bergantung kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, maka sebesar apapun biaya yang dibutuhkan di dalam masalah kesehatan dan seterusnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi selama dia bertawakal kepada Allah. Sehingga tidak perlu dia kemudian bergabung dengan BPJS atau yang semisalnya. Sekali lagi jika dia melakukannya secara mandiri. Adapun jika ada pihak ketiga seperti pemerintah membiayai asuransi rakyatnya yang tidak mampu, miskin dan seterusnya, wallahu taala alam, ini diizinkan. Ya, diizinkan untuk digunakan. Wallahu taala alam. Bisa sekali lagi. Ya. Dan tentunya saya sarankan kepada al-akh juga untuk bertanya kepada ahli-ahli ekonomi Islam dari kalangan para asatidzah. Falyatafadhal. Nah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari akhina Irfan Irawan Sukirman. Nah. Assalamualaikum. Ahsanallahu alaikum Ustaz, izin bertanya. Nah. Ana sebagai suami cenderung tidak tega memarahi istri apabila melakukan kesalahan. Seringnya, Ana hanya memberi nasihat dan selebihnya bersabar dan berdoa semoga kelak bisa menjadi lebih baik. Apakah hal demikian itu baik, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Nah. Barakallahu fiikum. Ya, jazakumullah khairan. Dan mungkin nasihat yang bisa Anda berikan yang pertama, dalam sebagian kesalahan mungkin ini adalah perkara yang baik. Ya, yakni memang kesalahan yang bisa diselesaikan dengan kasih sayang, dengan kelembutan dan kesabaran. Contoh misalkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesalahan sebagian istrinya, ya seperti ibunda Aisyah yang cemburu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimi makanan di saat Rasul sedang berada di rumahnya dengan membanting piring, dan pada saat itu ada tamu-tamu di rumah Aisyah, tamu-tamunya Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Maka Rasulullah SAW tidak melakukan apapun selain tersenyum dan kemudian bersabar. Ya, namun dalam sebagian kesalahan yang lain Rasulullah SAW memberikan ketegasan. Khusus dalam kisah yang masyhur ilahnya Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW berjanji untuk meninggalkan istri-istrinya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW betul-betul meninggalkan mereka semuanya ketika mayoritas istri-istrinya menuntut ya nafkah lebih dari Rasulullah SAW. Ya, di saat itu Rasul tidak lagi berlembut-lembut, tapi menunjukkan ketegasan. Rasul melakukan itu untuk menantikan keputusan dari Allah. Apa yang harus dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pelajaran kepada istri-istri. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman yang memberikan pilihan kepada para istri Rasulullah SAW. Apakah mereka menginginkan dunia ataupun menginginkan Allah dan Rasulnya. Artinya mereka menginginkan dunia. Jika mereka menginginkan dunia, Rasul diperintahkan untuk menceraikan mereka. Ya, ini adalah isyarat yang sangat jelas bahwa harus ada ketegasan dalam menyelesaikan kekeliruan para istri ya dalam kondisi seperti ini. Sehingga saran anak ya
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri itu dilihat dan kemudian ditentukan apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan terhadap dirinya. Dan ketidaktegaan itu pada satu sisi bisa jadi baik, namun dalam banyak sisi justru itu yang menyebabkan ya istri tetap pada kesalahannya atau di atas kekeliruannya. Dan seseorang yang melakukan ini tentunya harus menanggung resikonya. Ya, bahwa semakin lama seorang istri merasa bahwa suaminya tidak pernah mencegah kemungkarannya, tidak pernah meluruskan kesalahannya dengan tegas bahkan, maka dia akan menikmati kesalahannya tersebut dan tentunya ini akan menjadi musibah bagi suami. Ya, seorang laki-laki bisa menempa dirinya untuk melakukan ini. Ya, sekali lagi seorang laki-laki bisa menempa dirinya untuk melakukan ini. Dan ana tidak sedang memberikan anjuran yang batil. Justru inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa di beberapa saat atau di beberapa kesempatan seorang laki-laki harus menunjukkan ketegasan. Karena dia adalah pemimpin. Dan dia pun harus sadar bahwa istrinya bengkok. Istrinya sulit untuk diluruskan. Ya. Ataupun dia akan selalu kembali kepada titik yang sama. Itu jika dinasehati dan dicoba untuk diluruskan. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak pernah berusaha untuk meluruskan kesalahan istrinya? Ya, sama sekali dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang dianjurkan di dalam Islam, maka tentunya ini akan menjadi masalah dan mendatangkan ketidakbahagiaan ya di dalam kehidupan rumah tangga. Sekali lagi, tentukan cara yang sesuai dengan keadaan atau kesalahan yang terjadi, tentunya dengan cara yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan yang terbaik. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Ada pertanyaan? Tafadhal. Pada akhibati fillah yang masih ingin bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan untuk memberikan kode atau tanda. Dan yang ingin bertanya melalui kolom chat silahkan. Nanti akan kami bacakan. Tafadhal ya ikhwah yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Nah, nampaknya tidak ada. Mungkin Muhammad silakan bisa menutup saja jalan kajiannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya. Ringankan kehidupan saudara-saudara kita baik yang ikut serta dalam kajian ini ataupun kaum muslimin dimanapun mereka berada, datangkan kebahagiaan kepada kehidupan rumah tangga mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kita kelak insyaallah di dalam jannahnya, amin Allahumma amin. Karena persilakan ya Ustaz Muhammad untuk mengakhiri jalannya kajian kita di malam hari ini. Fadhil. Baik, syukran jazakumullahu khairan Ustaz Abdullah Anwar Maritan. Alhamdulillah dengan tidak adanya pertanyaan selanjutnya dari ikhwan sekalian, maka berakhir kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Anwar Maritan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa menerapkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah biidznillah taala. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik.